Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Bawaslu mengatakan Gus Miftah bagi-bagi duit adalah ya dugaan pelanggaran pidana pemilu. Wow, pada akhirnya kena juga begitu kan ya. Apakah berani Bawaslu menindak itu begitu kan ya? Bagaimana klarifikasinya begitu kan? Padahal Gus Miftah sudah membantah itu begitu ya. Karena sudah jelas mereka yang kesalahan fatal itu bukan bagi-bagi uangnya, tapi ke situ yang saya lihat videonya itu karena ada orang yang mau foto 02 begitu dua jari dan bahkan di belakangnya ada kaos Prabowo begitu kan. Itu yang menjadi permasalahan di situ begitu kan ya. Apalagi ditambah dengan bagi-bagi uang di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya orang masyarakat hari ini tidak begitu percaya. Toh pada akhirnya walaupun itu benar memangnya begitu kan ya. Misalnya orang tidak akan begitu percaya. Karena apa? Karena ya didasari dengan adanya foto itu begitu kan. Apakah lagi video-video yang kemudian beredar ada Prabowo di situ begitu. Banyak yang menginginkan itu. Bawaslu akan ya tetap akan menindak itu begitu. Kita akan buktikan aja begitu apakah masuk pidana atau tidak begitu kan ya. Wah, kenapa ini kena pidana nih? Baguslah, semoga bisa berlanjut katanya ya. Dukun itu kan Den katanya begitu. Adil dan beradab katanya. Udah paling benar kita dukung Ganjar Mahfud aja katanya. Banyak pro dan kontra begitu kan ya. Tetapi gimana mau dipidana bang? Wong Mahkamah Konstitusi aja nggak dimasalahkan. Contoh lain ya Zulhas ya. Soal sholat acak-acak dan gimana begitu. Apakah ditindak? Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Siapapun orangnya, seharusnya ya kita berada dalam naungan nuansa demokrasi ya. Kita harus patuh terhadap hukum kita begitu kan. Artinya, kalau Bawaslu mereka sudah mengatakan itu karena Bawaslu punya wewenang begitu kan. Ya silakan hormati hukum itu begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah mungkinkah atau beranikah begitu kan Bawaslu akan ditindak, akan memberikan sanksi. Sanksinya apa coba bayangkan. Nah, itu yang dipertanyakan publik. Biasanya ya hal-hal seperti itu begitu kan kalau kena sanksi mereka ya tidak boleh berkampanye lagi begitu kan ya, tidak boleh berkampanye lagi, ya kena diskros dan sebagainya begitu kan. Ya tapi kita lihat saja begitu kan. Apakah hanya sebuah teguran atau apa begitu. Tapi yang jelas masyarakat akan menanti keputusan Bawaslu. Berani nggak Bawaslu memberikan itu begitu kan. Bahkan ya pergi ke Minangkabau, Pinang calon istri. Bawa kerupuk malinjo dan sekarung roti. Dua, ya pilih Prabowo karena nggak srek sama Jokowi. Sekarang tidak pilih Prabowo karena Anies lebih menyentuh hati. Wow, pantunnya sangat keren begitu kan ya. Pantunnya sangat keren sekali begitu kan. Yang takut ketakutan Bawaslu yang masuk penjara. Jangan-jangan yang melaporkan itu begitu dilaporkan balik begitu kan. Susah juga mereka begitu kan. Tetapi Bawaslu kan punya wewenang, punya agenda sendiri, maksudnya punya undang-undang sendiri di situ begitu ya. Bahkan ini yang sejak awal Pak Lurah berkuasa dan diamankan dengan kesinambungan antara umarok dan ulama. Begitupun dalam berkampanye dan mereka ya mengira dengan meminjam tangan ulama ya untuk melakukan money politik yang dianggap sebagai sedekah atau jariah maka umarok tidak bisa dijerat dengan pasal hukum ya. Ini banyak yang pertanyaan-pertanyaan seperti itu begitu kan. Bagi-bagi duit untuk idolanya ya, dia pilih jadi capres. Memang tidak dosa katanya. Itu komentar-komentar netizen. Jadi beberapa kali sudah ada ungkapan begitu kan ya membantah si Gus Miftah. Pada kenyataannya ya Bawaslu begitu melihat video-video itu ada tindak pidana katanya begitu, bisa dipidanakan, maaf ya, diduga bisa dipidanakan katanya begitu karena sudah melanggar katanya begitu. Banyak pro dan kontra sebenarnya, tapi saya lihat begitu, mampukah atau beranikah Bawaslu menindak itu begitu kan? Apa hanya jangan-jangan omong kosong doang mereka begitu kan? Karena tidak hanya, mungkin saya kira perbandingannya tidak hanya Gus Miftah, mungkin yang lain juga bagi-bagi uang begitu dalam kasat mata begitu kan. Tapi semuanya yang namanya adil, silakan ya semuanya ditindak di situ begitu.
Bahkan ya satu sisi mengatakan Bawaslu Kabupaten Pamekasan menyatakan peristiwa Gus Miftah bagi-bagi duit di pesantrennya, ya di pesantrennya dengan di belakangnya ada kaos Prabowo Gibran adalah dugaan pelanggaran pidana pemilu. Ya, nah itu yang menjadi penyebab di situ begitu kan ya. Dengan dalih bahwa ya walaupun tidak kampanye bagi-bagi uang sedekah dan sebagainya silakan, tapi di belakang mereka ada foto dua begitu kan, berfoto dua dan tangan kaos Prabowo di situ begitu kan ya. Itu yang menjadi yang dianggap kampanye terselubung di situ begitu. Dugaan pelanggaran pidana pemilu, ujar ya Koordinator Divisi Pengawasan dan Penindakan Bawaslu Pamekasan Suryadi kepada Kumparan. Sudah ditetapkan sebagai temuan dengan pelanggaran hasil pembahasan ya. Sentra Gakumdo ya, kata Suryadi, Gakumdo itu terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Apa yang dilanggar? Ya patut diduga melanggar pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 ya tahun 2017 tentang pemilu, kata Suryadi. Pasalnya setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan begitu kan ya. Peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 280 ayat 1 huruf J ya dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta ya. 24 juta rupiah. Setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang begitu kan ya menjanjikan apa-apa ya dikenakan denda 448 juta begitu kan. Itu sudah jelas mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini bisa saja ya undang-undang seperti ini bisa saja berlaku atau tidak begitu karena kekuatan Gus Miftah di belakang mereka sangat sangat kuat sekali begitu kan. Apakah Bawaslu seperti tidak ya? Kalau memang bagi kami, kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran itu, siapapun ditindak di situ begitu kan ya, harus ditindak di situ karena pada kenyataannya ini kan mencidrai demokrasi kita sebenarnya ya, siapapun orangnya begitu. Kalau masuk pidana ya silakan dipidana, tetapi kalau maupun ada kendala dan apa dan sebagainya begitu, Bawaslu punya ketegasan, punya wewenang dan punya undang-undang sendiri begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.